Shalom, saudara-saudara para pria yang Tuhan kasihi. Senang sekali kita bisa sampai di akhir pekan, di pekan pertama bulan September ini. Kita patut bersyukur oleh karena kita telah melewati bulan-bulan yang lalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh melewatinya dengan selamat. Dan ketika kita memasuki juga bulan September, bahkan bulan-bulan berikutnya, kita berharap, kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan tetap ada bagi kita sekalian. Dan oleh karena itu mensyukuri pemeliharaan penyertaan kasih Tuhan yang telah kita jalani di waktu-waktu yang lalu dan juga di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita kembali mendengarkan Tuhan yang akan menyapa kita melalui kebenaran firman-Nya. Sebelumnya, saudara-saudara, bapak-bapak yang Tuhan kasihi, juga para kaum muda yang berbahagia, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jika hari ini di pekan pertama bulan September kami dapat kembali duduk dengan tenang mendengarkan Tuhan menyapa kami melalui kebenaran sabda-Nya. Ya Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, sertai dan berkatilah upaya pemberitaan firman yang akan kami ikuti bersama. Kiranya kami dapat tertuntun, terpelihara untuk kemudian juga dapat memberlakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah juga hamba-Mu Tuhan dapat menyampaikan kebenaran firman itu seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, di kesempatan akhir pekan ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagaimana disampaikan dalam kesaksian Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38. Matius 9 ayat 35 hingga 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Belas Kasihan Yesus Terhadap Orang Banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian, saudara-saudara, para pria yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di akhir pekan ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, para pria yang Tuhan kasihi. Saya ingin mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh Ibu Teresa, dan kalimat itu sudah dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Bunda Teresa menuliskan kalimat itu demikian: "Pergilah ke dunia saat ini dan mengasihi orang-orang yang Anda temui. Biarkanlah kehadiran cahaya lampu baru di hati orang-orang." Saudara yang Tuhan kasihi, sejenak memperhatikan kalimat itu, saya merenung, khususnya adalah di era pandemi COVID-19 seperti sekarang. Ada banyak orang seakan-akan terpenjara oleh situasi dan keadaan, sehingga
kesulitan untuk mengekspresikan keberadaannya. Namun juga harus diakui, tidak sedikit orang yang begitu berani mengekspresikan ekspresi dirinya di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Dia ekspresikan, dia aktualisasikan dirinya dalam beragam bentuk dan dalam beragam model. Bahkan di ruang-ruang yang bukan lagi ruang privat, tetapi ruang publik yang cukup ramai, penuh dengan hiruk-pikuk. Pendek kata, saudara para pria yang Tuhan kasihi, perenungan saya sejenak tertuju dan terarah kepada sebuah kondisi. Mungkinkah banyak orang bisa mengekspresikan, bisa mengaktualisasikan diri kepada sesamanya dalam hidup sebagai makhluk sosial? Terlebih ketika pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat kita hindari dan tidak dapat kita terabas demikian atau begitu saja. Ada hal-hal yang cukup mengerikan bagi sebagian orang, khususnya dengan kondisi dan kenyataan yang memang dimiliki dan dirasakan oleh tubuhnya, khususnya mereka yang komorbid, mereka yang memiliki kondisi yang rentan terhadap penyebaran COVID-19. Mereka yang karena faktor usia juga memiliki keterbatasan, memiliki ruang gerak yang tidak leluasa seperti dahulu lagi. Namun mendengar perintah dan ungkapan yang dikatakan Bunda Teresa, pergilah ke dunia saat ini dan mengasihi orang-orang yang Anda temui. Biarkanlah cahaya lampu baru di hati orang-orang. Jadi sebuah pertanyaan buat kita. Apakah kita masih bisa melakukan segala hal yang terkait dengan upaya menyalakan cahaya di tengah-tengah kehidupan banyak orang? Apakah kita masih bisa memancarkan cahaya sehingga orang lain boleh merasakan terang itu di tengah semakin masifnya penyebaran virus corona atau COVID-19? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan kembali. Memang ada tantangan yang kita jumpai. Memang ada tantangan yang kita hadapi. Memang ada hal yang tidak bisa kita hindari. Namun, saudaraku yang Tuhan kasihi, peran ya tetap peran. Panggilan ya tetap panggilan. Dunia tempat kita tinggal adalah tempat kita mewujudkan panggilan itu sendiri. Dunia tempat kita ada adalah tempat di mana kita mewujudkan peran itu sendiri. Tantangan yang ada memang tidak mungkin kita tolak. Memang tidak mungkin juga kita hindari. Tetapi kita percaya dan kita yakin ketika kita membuka jendela kita, khususnya jendela rumah kita dapat melihat cahaya dan membiarkan sinar mentari masuk ke dalam rumah kita. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita sejenak berani membuka jendela kehidupan kita, bisa saja saat itu kita melihat ada orang yang membutuhkan dukungan doa kita. Bisa saja saat itu ketika kita membuka jendela rumah kita yang sebelah kiri, kita mendengar ada orang yang membutuhkan dukungan doa kita. Disitulah peran itu harus kita lakukan.
Disitulah panggilan itu harus tetap kita nyatakan. Mendoakan mereka, mendukung mereka, mensupport mereka adalah bagian dari peran yang harus tetap kita nyatakan dan kita lakukan. Memang para pria dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan yang berbahagia, Yesus turun tangan langsung menyentuh orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menjumpai orang-orang yang membutuhkan perhatian, sama seperti yang dilakukan Bunda Teresa. Dia datangi langsung kolong jembatan, dia datangi langsung tempat-tempat yang terpinggirkan dan tempat-tempat yang kumuh untuk kemudian merawat dan menolong mereka. Saat ini sentuhan langsung mungkin tak dapat kita lakukan. Saat ini perjumpaan dengan orang-orang secara langsung mungkin tak dapat kita wujudkan. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat kita untuk berhenti berkarya di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu kita diajak untuk memandang sekeliling kita. Doakanlah mereka yang membutuhkan perhatian kita dalam doa-doa pribadi kita. Doakanlah mereka yang mungkin saat ini tengah berjuang memulihkan kondisi dan kesehatannya dari paparan virus COVID-19. Dukunglah juga keluarganya dengan pesan-pesan yang memberikan spirit dan semangat yang bisa kita kirimkan kepada saudara-saudara kita. Pesan yang membangkitkan semangat, pesan yang menandakan bahwa mereka tidak sendiri. Oleh karena ada kehadiran kita, sekalipun hanya lewat pesan singkat yang dapat kita sampaikan. Saudara-saudara, para pria yang Tuhan kasihi, memandang sekeliling, mengajak kepada kita untuk bukan hanya fokus pada diri kita sendiri, membuka jendela kanan, membuka jendela kiri rumah kita, bahkan membuka pintu rumah kita, ingin mengajak kepada kita harus punya pandangan dan cakupan yang luas dalam mewujudkan peran dan panggilan kita, dalam mewujudkan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Karena kita percaya jendela rumah kita sebelah kanan punya pemandangan yang lain, jendela rumah kita sebelah kiri juga punya pemandangan yang lain. Begitu pula jendela depan dan pintu rumah kita akan punya pandangan yang lain. Dengan punya pandangan yang banyak, dengan punya pandangan yang beragam, maka Tuhan juga memberi ruang kepada kita di tempat yang beragam, dalam konteks yang beragam, untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendaknya itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang empunya tuaian untuk mengirimkan pekerja-pekerja." Saya dan saudara-saudara sekalian adalah para pekerja yang kini dikirimkan Tuhan untuk mensupport saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kelemahan. Saya dan saudara-saudara diutus Allah untuk mewujudkan peran kita di tengah-tengah kehidupan ini, melakukan apa yang baik, apa yang benar, sekalipun itu tidak langsung bersentuhan dengan mereka, tetapi lewat apa yang dapat kita perbuat dan kita lakukan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, para pria yang Tuhan cintai, disadari atau tidak disadari, Allah mengutus dan memanggil kita di tengah-tengah kehidupan ini agar kita dapat menghadirkan cahaya. Sekalipun cahaya itu tidak terang benderang seperti cahaya lampu yang ratusan watt, tetapi cahaya kita sekalipun kecil, sekalipun hanya seperti nyala lilin, ketika itu terus kita jaga, ketika cahaya itu terus kita jaga, ketika cahaya itu terus kita lindungi dari hembusan angin yang mulai pelan sampai kemudian beranjak menjadi kencang, maka pasti cahaya itu tidak akan pernah padam. Karena itu, guna tetap menjaga agar cahaya itu terpelihara, agar cahaya itu tetap menyala, agar cahaya itu tetap konsisten menerangi orang-orang yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan kasih dan sukacita serta damai sejahtera, maka tetaplah nyalakan cahaya itu dan berilah minyak yang cukup
melalui peran kita, maka minyak itu akan terus bertambah sedikit demi sedikit. Melalui peran kita yang sederhana, maka minyak itu akan terus bertambah dan tidak menjadi berkurang. Dengan demikian, cahaya itu akan tetap menyala dimanapun, dalam situasi dan keadaan apapun. COVID-19 bisa menjadi cara untuk memadamkan cahaya yang telah kita nyalakan. COVID-19 bisa menjadi tantangan yang akan menghembuskan angin kuat untuk mematikan cahaya lilin yang telah kita nyalakan. Tapi ketika kita berani terus menjaganya, memeliharanya, merawatnya dengan baik cahaya itu, maka cahaya itu akan tetap terjaga dalam sebuah konsistensi yang utuh untuk orang-orang yang kita kasih dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lakukan semua itu saudara-saudara, karena kita percaya di tengah tantangan sekalipun Tuhan menyediakan cara untuk kita bisa melewati tantangan itu demi hadirnya sukacita dan damai sejahtera bagi segenap orang percaya dan bagi segenap insan. Tuhan memberkati kita. Amin.